untukmu. Hanya berharap find someone like kemauan with your smile to me, and I've been searching for so long, feeling lost and all alone till I see you from afar. And my first time you talk to me, this feeling is pure, and I can see that I know I'm your own. I'll never let you go, 'cause you're the missing piece that makes my heart feel better. I'm in love you forever, 'cause you're the one I've been waiting for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicet, santai Santai bersama, bersama, ngobrol apa saja. Baik, halo sahabat kampus, dimanapun sahabat kampus saat ini berada. Kali ini kita masuk di segmen yang banyak sekiranya ditunggu oleh para audiens atau viewer Maliki Podcast, yakni segmen Cicet. Di mana segmen kali ini kita akan lebih santai, kita membahas mengenai anak muda, kegiatan-kegiatan anak muda. Lebih mungkin banyak kita bahas mengenai UKM ya, UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan narasumber-narasumbernya tentunya lebih bervariasi dari sebelum-sebelumnya. Jika di podcast kita biasa di studio membahas mengenai hal-hal yang cukup berat, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan yang tentunya itu bisa memberikan insight atau wawasan baru untuk teman-teman yang ada di rumah. Kali ini kita kedatangan salah satu UKM yang luar biasa sekali dan tentunya itu menjadi salah satu contoh ya yang ada di UIN Malang. Banyak sekali mahasiswa UIN Malang yang cukup tertarik dengan UKM ini. Kita akan membahas, mengulik lebih dalam mengenai UKM Komus. Selanjutnya kita kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa dari UKM Komus itu sendiri. Di sini saya bersama dengan Mas Al dan Mas Irsyad. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya? Baik. Alhamdulillah baik. Kita akan membahas mengenai Komus itu Ya. sendiri. Yang sekarang mungkin PDH-nya lagi dipakai. Iya, ini. betul ini. Ini PDH Komus ya? Iya. Oke. Komus sendiri itu sebenarnya UKM apa dan kenapa dinamain Komus nih, Mas? Komus itu UKM yang bergerak di bidang musik dan juga event organizer di UIN Malang. Sedangkan Komus sendiri itu komunitas Muslim taat. Komunitas Muslim taat? Enggak. Jadi Komus kan berakhiran dengan huruf T. Jadi singkatannya itu Komunitas Musik Studio 3. Oh, Komunitas Musik Studio 3. Ya. Jadi ini tuh sebenarnya UKM yang bergerak di bidang musik dan juga event organizer. Benar. Nama Komus sendiri diambil dari Komunitas Musik 3. Studio 3. Komunitas Studio 3. Ya. Komunitas Musik Studio 3. Ya, benar. Studio 3 sendiri itu apa artinya, Mas? Sebenarnya Studio 3 ini pada saat berdirinya itu sebelumnya kan sudah ada dua studio sebelumnya. Itu aku agak lupa sih antara SR atau apa gitu. Udah ada dua. Jadi pas kita berdiri itu kita ke studio yang ketiga di ruangan khusus studio yang ketiga lah di UIN gitu. Oh, seperti itu. Jadi Studio 3 itu diambil dari cerita di masa lalu Ya, bahwa betul. emang UKM Komus itu berdiri di saat UKM Komus ini memiliki studio ketiga yang di Ya, Malang. benar. Baik, mungkin boleh diceritakan nih mengenai kegiatan-kegiatan apa aja sih yang selama ini ada di UKM Komus biar sahabat kampus dan teman-teman Maliki pada tahu nih. Untuk kegiatan sehari-hari di UKM Komus itu yang pertama pastinya latihan teman-teman band ya, masing-masing band. Dan juga selain itu ada namanya forum buat menambah wawasan dan skill, upgrading skillnya teman-teman lah. Jadi kita itu ada spek masing-masing. Jadi untuk drum ada sendiri khusus, ada bass ada sendiri, gitar ada sendiri gitu. Bahkan yang bukan player band pun kayak event organizer ataupun MC, multimedia, sound engineering itu juga ada pelatihannya sendiri gitu. Jadi rata-rata kegiatan sehari-hari kita ya latihan dan upgrading skill
dan beberapa waktu tertentu ya prepare buat event sih kita. Gitu. Berarti emang kegiatannya ini cukup produktif ya, karena poinnya lebih ke upgrading dan juga latihan-latihan, terutama di bidang musik itu sendiri. Oke, jika kita ngomong masalah musik nih Mas, tentunya Komus ini seringkali kita semua sebagai mahasiswa Malang tahu bahwa banyak event-event yang diadakan oleh Komus itu sendiri, seperti konser dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan mengenai konser yang terakhir kemarin yang sempat heboh di Malang karena sangat ramai penontonnya itu. Diceritakan itu konsernya seperti jadi apa? Banyak sekali ya Mas, lika-likunya pas diriin event musik promo yang ke berapa? 11 atau 11. Jadi dari awal penyusunan kepanitiaan sampai tiap minggu rapat. Terus jadi musik promo ini ditujukan sebenarnya untuk lomba dari maba dan semester 3. Ya kita carilah talenta-talenta di UIN ini sebenarnya masih ada nggak sih orang yang suka musik gitu. Ternyata banyak. Nah setelah itu kita bikin acaranya itu khawatir kan kalau acaranya sepi gitu. Kita udah nyiapin banyak kan. Nah itu ya benar kita nyiapin video-video kayak orang mahasiswa kalau bikin pamflet gitu loh. Video-video gitu, konten-konten kita usahain dari berbulan-bulan. Tapi lama-kelamaan kok kayak pesimis sendiri gitu. Kayak ini yakin nggak acaranya bakal rame gitu. Pas Hamin berapa ya? Hamin 3 itu bener-bener kayak yakin nggak sih besok ini bakalan rame. Kayak kita bikin konten selama ini tuh ya gitu-gitu aja gitu loh. Alhasil muncullah pikiran nyeleneh wis. Apa itu? Jadi aku bikin kata-kata, nggak ada embel-embel Komus, nggak ada embel-embel UIN dan apa-apa. Pokoknya aku bikin kata-kata random wis. Aku nyetak lembaran di fotokopi itu 500 lembar kalau nggak salah. Itu aku bagi di Mahat Putra, Mahat Putri, gerbang belakang, gerbang depan. Itu orang lewat itu tak kasih sembaran. Mereka itu nggak paham ini siapa sih yang ngasih sembaran, kan dikira nanti ini bisnis atau apa gitu kan. Pokoknya aku arahin di tulisannya itu, wis pokok Sabtu dateng aja ke Tangbes. Orang kepo kan tuh. Ya alhamdulillah lah dengan kekepoan orang-orang itu ternyata rame. Jadi orang-orang itu datang kan kayak, Mas sebenarnya kemarin ada apa sih? Oh ternyata kok ada panggung di situ. Ternyata kepo. Udah ayo kita konser bareng. Terus di Mahat Putra sama Putri itu juga diledakin announce kayak pemberitahuannya. Alhasil ya udahlah bareng-bareng itu sampai nggak muat di Tangbes. Iya, jadi meluber sampai depan ini ya, sampai depan open gate. Iya kan? Iya. Terbang. Gitu. Jadi ya alhamdulillah lah dengan cara yang tidak masuk akal itu bisa mendorong animo warga UIN sendiri gitu. Nonton. Emang sih Mas, kalau kita bahas masalah kepepet nih, biasanya selalu muncul ide-ide kreatif itu di saat udah kepepet. Benar. Biasanya kalau jauh-jauh hari itu masih mikir kayaknya strateginya A deh, B deh, C deh. Kalau udah mepet itu kedua ting muncul. Ternyata hal-hal seperti itu malah yang memberikan dampak secara signifikan. Benar. Malah bisa datengin segitu banyak. Padahal nggak ada embel-embel, nggak tahu itu kegiatannya apa. Waktu itu sebenarnya saya kebetulan juga menerima loh selebaran itu. Menerima selebaran. Keluar dari gerbang itu. Dan emang awalnya bingung, apa ini? Tapi setelah tanya ke temen aku, ternyata emang ini acaranya Komus. Dan emang acaranya, kalau kita lihat kemarin, ya bener sih, cukup luar biasa meriah yang datang, bahkan banyak banget kan itu. Lebih dari lokasi yang kita bikin itu ternyata melebihi di situ ya dari penontonnya. Baik, sekarang kan udah lewat nih masa-masa dari konsernya itu. Sekarang udah lebih lega apa sedang masih evaluasi nih untuk kegiatan kemarin? Ada masih evaluasi dikit sih, cuma udah lega lumayan lah. Karena udah selesai kemarin acaranya, cuma masih ada hektiknya lagi karena abis ini bakal ada acara lagi. Jadi ya kita masih prepare buat acara itu, masih hektik lagi gitu. Dan juga
ya masih dalam masa kepengurusan dan ya masih hektik seperti pada umumnya sih. Jadi belum selega itu sih kita. Berarti emang masih ada beberapa yang jadi beban mungkin ya. Jadi Yang sekarang sedang jadi bahan progres lah dan juga bahan evaluasi ke depannya. Oke, karena ini udah selesai, aku pengen tahu nih, sebenarnya kemarin itu terlaksananya musik promo itu kira-kira membutuhkan sumber daya berapa dan dari mana aja? Atau pure internal dari Komus itu sendiri? Apa gimana nih? Boleh dibagi nih? Jadi yang bikin acara Komus apa ya, kayak dipandang orang-orang kayak ini Komus kalau bikin acara kok lancar-lancar aja gitu. Jadi itu tekniknya emang bener-bener kita ngusahain SDM Komus sendiri terjun di bidang itu. Jadi banyak anak Komus yang ikut IO di luar. Jadi mereka udah terbiasa lah bikin event konser gitu. Terus di sini kan ada yang namanya divisi studio kan. Nah, rata-rata anak studio di sini tuh ikut vendor-vendor gitu. Vendor lighting, vendor sound, vendor video, grafik dan lain-lain, sehingga dengan pengalaman-pengalaman anak-anak sebelum bikin konser itu kita sering dapat supportan gitu. Jadi kayak yang anak vendor ini minta ke vendornya kayak ayo support aku sound dong, support aku lighting. Jadi kita sering dibantu. Di situ letak apa? Letak untungnya bikin acara. Kayak kemarin yang ketua pelaksana musik promo yang kemarin itu itu anak vendor lighting. Jadi ya dia sendiri yang masang lightingnya, SDM-nya. Paling kita minta SDM tambahan itu cuma dari operator sound doang. Soalnya nggak mungkin kan kita lagi main kita juga ngoperatorin juga kan. Jadi kita itu soundnya minta vendor lain. Dan untuk SDM semuanya cari sponsor, terus pengelolaan eventnya juga itu semua pure dari internal anak Komus sendiri. Berarti emang sebenarnya relasi internalnya udah kenceng, udah kuat. Dalam artian memang orang-orang di internalnya orang-orang yang memang sudah tergabung di dunia luar, profesional di luar. Jadi bisa memberikan jalan lah untuk membantu dalam pengadaan acara. Dan juga kalau tadi diceritakan, memang berarti teman-teman Komus ini banyak yang sudah terjun di dunia profesional ya? Di luar sana. Walaupun nggak hanya di UKM ini, ternyata ada beberapa yang juga ikut di vendor-vendor di luar. Oke, tadi kan kita membahas mengenai konsernya ya. Sebenarnya konser itu, kemarin itu yang tampil siapa aja sih? Apa anak Komus aja? Atau ada non-anak Komus? Dan kalau anak Komus aja, kira-kira ada berapa band? Kan kita tahu ya, ternyata Komus banyak nih bandnya. Boleh diceritakan nih Mas? Yang kemarin di musik promo itu kan selain lomba, kalau lomba kan untuk mabanya sama mahasiswa semester 3. Jadi untuk yang performance malamnya itu yang tampil full dari anak UKM Komus sendiri. Jadi yang tampil kemarin itu ada 5 band kalau nggak salah. Jadi ada pertama itu band, aduh lupa lagi, band RTU, terus ada namanya Bloopers, ada namanya Nawasena, ada namanya Blasember, terus ada namanya yang ini terakhir kita khususin sih. Jadi ada namanya Komus All Star. Jadi kita bukan band yang udah jadi dari awal ya. Jadi kita nyomot beberapa orang. Oh, dari beberapa band? Dari beberapa band. Berarti emang di dalam Komus ini sendiri ada banyak band ya? Ada banyak band. Luar biasa loh. Berarti saya kira itu di awal Komus itu ya udah satu band aja. Band, ya. Ternyata enggak, ternyata menghasilkan banyak sekali band ya. Nah, mungkin kalau tadi disampaikan ada banyak band, berarti kan Komus ini sepertinya ya tidak hanya membawakan lagu. Tapi betul. Sepertinya juga menciptakan lagu, bener nggak nih? Iya, betul. Mungkin betul, boleh di-spill kalau memang menciptakan lagu. Ada lagu apa aja sih yang sudah ada di Komus dan dibawakan oleh band mana kalau boleh tahu? Sebenarnya udah lumayan ya, udah lumayan banyak lah. Mungkin kita ambil dari yang ada di Spotify dulu aja mungkin ya. Karena sebelumnya itu ada di SoundCloud tahun 2017 apa 2015 udah ada. Jadi yang kemarin itu tahun 2022 ada rilis album kompilasi bernama 1311 Change gitu. Jadi ada 7 lagu kalau saya. 7 atau 6 lagu itu dari full home band UKM Komus semua yang ngisi lagunya mereka masing-masing.
Terus selanjutnya tahun 2024 awal tahun kemarin itu ada album kompilasi namanya Infinite. Itu ada 5 lagu, itu dari home band semua yang bikin. Ya itu salah satunya tadi yang dibawain di awal tadi dari band namanya Blasemper, judulnya Home. Home yang tadi dibawakan tadi di awal opening. Oke, jadi sahabat kampus bisa coba dengerin di Spotify. Tadi ada 2 album ya? Iya, betul. Yang sekarang ada di Spotify dan itu terdiri dari 6 dan 5 lagu. Iya. Oke, bisa dicari nih, didengerin dan boleh di-share-share ke teman-teman yang lain. Barangkali suka. Soalnya lagu-lagunya juga enak banget sih. Tadi di spoiler di awal kan? Iya, betul. Jadi bisa lihat yang lainnya di Spotify. Nah, kita kan udah membahas banyak tentang konser nih. Sebenarnya di dalam Komus ini kan banyak hal yang bisa diulik nih. Boleh tahu nggak mengenai struktural atau organisasi yang ada di dalam Komus ini seperti apa sih? Oke. Jadi di UKM Komus itu yang pertama pastinya secara struktural organisasi ya. Pertama pastinya adanya ketua UKM, wakil, sekretaris dan bendahara atau struktural DPH lah, Dewan Pengurus Harian. Selanjutnya itu ada 6 departemen yang mengatur jalannya organisasi UKM Komus terutama. Yang pertama itu ada event organizer, ya divisi yang memang mengatur bagian semua event. Seperti ya contohnya kayak musik promo kemarin, nah itu mereka yang ngatur SDM-nya, mereka yang bikin konsepnya, eventnya dan segala macamnya. Terus yang kedua ada departemen studio. Jadi memang mereka yang khusus buat menjaga inventaris studio buat latihan. Kalau ada band-band yang mau latihan, nanti mereka yang bantuin prepare. Terus juga ya seperti yang dibilang Irsyad tadi, kalau ada event mereka juga yang bakal ngeset atau bahkan nyari relasi vendor lah buat produksinya, betul. Terus yang ketiga ada multimedia. Multimedia ini buat ngatur medianya UKM Komus lah, mulai dari Spotify, terus YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya gitu. Terus ada juga public relation buat humas lah. Istilahnya tuh humasnya UKM buat jadi relasi di kampus, antar UKM ya di kampus, terus ke Dema, Sema ataupun bahkan ke UKM musik Semalang Raya gitu. Terus ada juga social development, itu yang ngatur anak-anak lah, internal. Jadi misalkan ada acara apa, mungkin ada informasi yang belum tersampaikan, nanti buat departemen SD yang bantu nyampaikan juga informasinya. Terus sama satu lagi Musma, bener, musik manajemen. Ini musik manajemen. Ya, ini salah satu yang penting juga ya di UKM Komus, karena musik manajemen ini orang yang mengatur pembentukan home band dan jadwal latihan home bandnya selama 1 periode. Jadi banyak home band yang banyak ini diatur oleh orang-orang yang ada di departemen atau divisi musik manajemen tadi. Ya, termasuk juga mencarikan panggungnya, mengevaluasi permainannya, mengupgrade skillnya, itu juga dari departemen musik manajemen gitu sih. Berarti secara struktural organisasi emang sangat struktur sebenarnya. Iya, sudah banyak sekali divisi yang memang punya fokusnya masing-masing dan fokus itu sangat saling melengkapi ya satu sama lain dari keperluan, apalagi untuk Komus yang memang cukup kompleks sebenarnya. Nggak hanya nampil musik aja, orang katanya cuma main musik aja. Sebenarnya nggak sesimpel itu kan. Sebenarnya banyak hal yang harus disiapkan. Oke. Mungkin sebelum kita sampai di akhir nih, yang pengen saya tahu nih dari Komus dan dari Mas Irsyad dan Mas Al, sejauh ini yang diketahui oleh Mas Irsyad dan Mas Al, pandangan dari masyarakat UIN terutama mengenai Komus dan konser yang diadain Komus itu seperti apa? Apakah tahu kira-kira? Ya, tahu sih. Jadi kalau dari pandangan orang luar ya, orang luar bukan orang UIN sendiri, Komus itu udah punya warna tersendiri lah, punya ibarat genre sendiri. Jadi orang luar sana kalau denger Komus itu selalu pikirannya musik keras. Emang kita brandingnya dari awal gitu, musik-musik keras, meskipun di dalamnya kita nggak selalu metalan sama hardcore kan. Itu brandingnya. Terus kalau dari ruang lingkup anak UIN sendiri ya, emang pandangannya Komus ini ya UKM musik gitu. Tapi
terkadang sering salah mengartikan gitu, kayak dari komus ke SR gitu, dari SR ke komus. Jadi kayak dikira komus ini musik juga membawai musik-musik Islami gitu. Padahal kita kan juga beda kan. Beda. Mungkin sering disalah artikan di situ kalau warga UIN. Tapi ya emang warga UIN alhamdulillah menyambut positif sih kalau komus kayak selalu ditunggu konsernya kapan gitu. Setelah itu kalau kita undangan di HMPS di acara-acara Dema yang lain gitu, selalu ditanya kan, yang main komus kah gitu. Itu selalu punya antusias tersendiri lah gitu. Berarti emang sungguh luar biasa sebenarnya. Di eksternal sudah punya warna dan ciri khas sendiri, di internal UIN Malang juga sangat antusias nih dalam menyambut komus itu sendiri, masyarakat UIN. Oke, dan juga banyak, kalau tadi disampaikan itu sebenarnya banyak berkolaborasi ya dengan Dema-Dema, jadi diundang untuk ngisi, dan sebagainya. Jadi nggak bener-bener pure independen, tapi juga menciptakan relasi dan kolaborasi dengan yang ada di internal UIN. Baik, mungkin yang terakhir boleh disampaikan kepada seluruh masyarakat UIN Malang, nanti semua yang nonton ini walaupun bukan UIN Malang, pesan atau kesan ataupun ajakan nih dari Mas Al dan juga Mas Irsyad terhadap komus ke depannya. Boleh? Ini yang nonton ini ya, orang yang lagi cari-cari kampus, cari-cari itu. Siapa tahu ini calon maba UIN atau gak gitu semester 3. Sedikit promoin aja sih, kalau pengen kerja masuk komus saya. Gak, maksud aku gini, jadi kayak kalian ini pengen belajar tentang event, belajar tentang MC, di sini juga ada belajar tentang ngulik-ngulik sebuah produksi itu gimana caranya. Di komus itu ada semua, jadi nggak harus kalian jago main musik. Kalau emang bakat kalian di lain bikin event dan lain-lain, insya Allah komus bisa mengarahkan kalian di dunia event, mungkin gitu. Oke, kita terasa udah selesai nih dari penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Mas Al dan juga Mas Irsyad atas waktunya. Baik, sahabat kampus dan teman-teman Maliki, kali ini kita sudah selesai membahas mengenai UKM Komus. Selanjutnya, kalau teman-teman sahabat Maliki ingin kita Maliki Podcast membahas mengenai UKM-UKM yang lain, drop di kolom komentar ya. Tentunya kita pasti akan selalu mendengarkan dan membaca apa sih yang ingin diketahui, terutama maba-maba kampus 3 nih, yang mungkin susah informasi dengan kampus 1, maka sampaikan aja biar kami dari Maliki Podcast membantu untuk merealisasikan penyampaian informasi tersebut. Baik, terima kasih. Saya Ranto Jagat, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.